Pemirsa, di segmen terakhir ini kita masih berbincang bersama dua narasumber kita. Ada anggota DPR RI dari Komisi 9, Ibu Dewi Asmara SHMH, dan juga ada Bapak R. Ahmad Zaki, Esos MTRAP selaku Widya Iswara, perwakilan BKKBN Jawa Barat. Saya kembali ke Pak Ahmad Zaki. Pak Ahmad, tadi sempat disampaikan mengenai program-program yang terus dilakukan kepada masyarakat, terutama terkait ketahanan keluarga, mulai dari Tribina, lalu juga PIK-R, lalu juga UPPKA. Di masa pandemi ini, apa yang menjadi hambatan dalam menjalankan program-program tersebut, Pak Ahmad Zaki? Dalam masa pandemi ini memang hambatan-hambatannya cukup signifikan. Yang pertama karena seperti kita ketahui kegiatan-kegiatan ini prosesnya itu dilakukan melalui pertemuan-pertemuan gitu kan. Pertemuan-pertemuan di tingkat RT, di tingkat RW, antara penyuluh dengan masyarakat, pengelola dengan masyarakat. Nah, itu memang sudah melembaga. Tapi di era pandemi ini seperti kita ketahui ada yang namanya PPKM, ada yang namanya pembatasan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan masyarakat atau orang banyak. Nah, ini jadi tantangannya, ya harus menjaga jarak, ya kemudian dibatasi. Tapi kita melakukan inovasi-inovasi agar masyarakat kita dapat terus melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan informasi atau memberikan feeding informasi pada masyarakat berkait tadi bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, remaja dan UPPKA kita lakukan dengan didukung kecanggihan teknologi. Jadi kita merubah pola komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, diseminasi kepada masyarakat yang tadinya kita lebih mengedepankan tatap muka, sekarang ini ya kita menggunakan metode-metode ya seperti ini gitu ya, metode-metode daring ya, pertemuan kita lakukan daring, kemudian diseminasi informasi kita lakukan melalui kanal-kanal media sosial atau kanal-kanal jejaring media komunikasi sosial. Ya alhamdulillah sih cukup efektif karena apa? Kita berprinsip pada potensi yang kita miliki bahwa pengguna aktif gadget di Indonesia ini cukup besar persentasenya. Ya, jadi itu yang menjadikan peluang yang itu ada dan peluang itu kita jawab dengan inovasi-inovasi yang kita lakukan dengan dukungan kemajuan teknologi. Okay. Mungkin itu kan. Kendala di masa pandemi menjadi peluang, dari peluang ada solusi penggunaan teknologi yang dilakukan oleh BKKBN. Saya kembali ke Bu Dewi. Bu Dewi, apa yang juga harus terus ditingkatkan terutama terkait program-program yang dijalankan terkait ketahanan keluarga ini yang harus ditingkatkan mungkin oleh BKKBN? Saran dari Anda selaku anggota Dewan. Ya, untuk program mengenai ketahanan keluarga ini tentu sosialisasi mengenai ketahanan keluarga ini tentu harus lebih masif juga ya dilakukan. Karena sekarang kan masih terbatas, jadi harus mengikuti juga dengan tren-tren kekinian terutama di kalangan generasi muda. Karena sekarang kita juga sama-sama mengetahui bahwa Indonesia akan bonus demografi. Jadi generasi mudanya itu lebih tinggi daripada artinya yang produktifnya itu akan lebih tinggi prosentasenya. Sudah barang tentu yang harus dilakukan itu adalah sosialisasi ketahanan keluarga kepada para calon-calon yang akan berkeluarga. Nah, ini dilakukan programnya tentu bukan hanya menyasar pada anak-anak SMA, tetapi pada generasi muda yang mungkin sudah kuliah atau wanita-wanita karir, dan program-programnya tentu harus lebih ada inovasi. Itu agak sulit kalau dilakukan seperti sekarang kan lebih menyasar kepada anak-anak sekolah. Nah, ini apakah mungkin bekerjasama dengan pihak-pihak profesional yang lain ya, atau mungkin juga menyelenggarakan acara-acara event khusus sehingga orang lebih tertarik bahwa harusnya seperti apa sih ketahanan keluarga. Karena terus terang saja pasangan-pasangan muda sekarang ketika membentuk keluarga tidak semuanya tahu secara persis, nggak ada. Semuanya learning by doing, begitu. Mungkin banyak lewat literasi saja. Nah, mungkin bisa juga ditempuh misalnya melalui satu channel khusus ataukah
lewat internet juga, di mana segala pertanyaan-pertanyaan mengenai how to build a new family itu juga bisa dibuat oleh BKKBN. Jadi masyarakat, dan itu dibuat hendaknya memang oleh para kalangan-kalangan muda yang sudah ditatar terlebih dahulu, karena kalau tidak ya memang bahasa-bahasa yang lebih dipahami generasi muda dengan bahasa birokrat itu jauh-jauh berbeda. Sehingga itu kadang-kadang terus terang saja menjadi kurang menarik bagi generasi muda. Itu mah pidato, begitu. Tetapi kalau dalam pola-pola terapan untuk anak sekolah, mungkin masih bisa diterima. Tetapi generasi-generasi muda yang di luar setelah dia menempuh SMA, itu supaya bisa lebih menjangkau semua kalangan. Karena pentingnya berkeluarga, saya rasa keluarga-keluarga baru yang awal, tidak ada orang yang membentuk keluarga langsung bisa. Saya rasa itu learning by doing. Nah inilah justru harus mengajak mereka-mereka, katakanlah ada kategorinya yang sudah 5 tahun perkawinan pertama dan yang sudah perkawinan sampai 10 tahun. Nah mereka-mereka ini tentu yang sudah melalui 5 tahun perkawinan pertama bisa membagi ilmunya kepada generasi-generasi muda yang baru menikah dan dari berbagai kalangan. Mungkin seperti itu. Ya, itu dia tadi tantangannya, terutama untuk mengajak remaja-remaja atau bahkan mungkin juga yang baru menikah baru ini untuk memahami lebih lanjut soal membina ketahanan keluarga ini dengan tantangan penggunaan teknologi ataupun juga pemahaman lebih kekinian. Baik, saya akan kembali ke Pak Ahmad Zaki. Pak Ahmad Zaki, boleh ditanggapi sekaligus mungkin closing statement dari Anda. Silahkan Pak Ahmad Zaki. Oke, ya mungkin kalau dari saya sebagai closing statement adalah mungkin kita harus pahami bahwa keluarga ini merupakan pilar penopang ketahanan bangsa. Ya, jadi bangsa kita yang besar akan menjadi kuat, ya akan menjadi lebih besar lagi dan disegani dunia, itu ditopang oleh siapa? Keluarga-keluarga yang memiliki ketahanan. Karena apa? Generasi atau sumber daya unggulan Indonesia ini dan generasi-generasi emas penerus dari bangsa ini lahir dari keluarga-keluarga yang memiliki ketahanan. Nah, ketahanan keluarga ini tidak bisa tidak terjadi begitu saja. Ya, ketahanan keluarga ini harus dibangun bersama oleh kita melalui jejaring pengaman, ya seperti yang harus kita lakukan mulai dari keluarganya sendiri, lingkungan, regulasi pemerintah itu harus hadir di sana. Ya, jadi keluarga ini harus menjadi objek ya pembangunan untuk bisa menopang ketahanan dari bangsa kita. Mungkin itu saja dari saya. Baik, selanjutnya Bu Dewi, silakan closing statement Anda untuk tema kita hari ini terkait ketahanan keluarga. Ya, tentunya ketahanan keluarga ini bukan hanya tanggung jawab BKKBN semata-mata, tetapi merupakan tanggung jawab dari semua kita bersama. Karena kita memang mesti menyadari bahwa peran daripada keluarga itu sangat besar dalam rangka membangun sumber daya manusia yang tangguh bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi memang terlepas dari sosialisasi BKKBN atau tidaknya, maka setiap keluarga di Indonesia tentu harus membangun ketahanan keluarganya sendiri, bagaimana bisa menciptakan anak-anak yang tangguh dan anak-anak yang percaya diri, yang penuh dengan kejujuran, dan tentunya kita harapkan mereka-mereka inilah yang akan menjadi generasi depan yang baik untuk bangsa Indonesia. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi Asmar SHMH selaku anggota DPR RI Komisi 9. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya, Ya, sehat sama-sama. terus. Sama-sama sehat selalu. Lalu juga terima kasih banyak ada Bapak R. Ahmad Zaki, SOS MT RAP, selaku Widya Iswara perwakilan BKKBN Jawa Barat. Terima kasih Pak Ahmad Zaki sudah bergabung di Sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih. Mari, Pak. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, itu dia perbincangan kita mengenai sosialisasi penguatan dan juga penguatan PK dan kelompok sasaran Bangga Kencana bersama mitra kerja BKKBN tahun 2021 dengan program ketahanan keluarga. Dan jangan lupa pemirsa, Anda bisa menyimak kembali seluruh paket berita kami dan juga dialog kami melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol keamanan kesehatan, menggunakan masker,
menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga jangan lupa untuk melakukan vaksinasi. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan sampai jumpa.